Investasi berkelanjutan dapat berupa sekedar investasi pada bisnis atau perusahaan yang tidak merugikan terhadap lingkungan alam dan masyarakat di sekitar kita. Berbagai cara dapat dilakukan dalam mengadopsi praktik investasi yang bertanggung jawab ini. Pertama, dan paling sederhana, adalah exclusion atau negative screening. Maksudnya, tidak berinvestasi kepada perusahaan yang bisnisnya merugikan lingkungan atau masyarakat. Misalnya, perusahaan rokok, alkohol, pornografi, senjata, batu bara, dan lain-lain. Kedua, dengan mempertimbangkan dan menilai berbagai kebijakan dan praktik lingkungan sosial dan tata kelola setiap perusahaan, dan memilih hanya berinvestasi pada perusahaan yang nilai ESG-nya baik. Pendekatan ini secara spesifik dikenal sebagai ESG integration, atau mengintegrasikan faktor ESG ke dalam proses investasi. Faktor-faktor yang dinilai berkaitan dengan lingkungan misalnya, mengenai emisi karbon, konservasi atau efisiensi energi, kepedulian pada alam, keanekaragaman hayati, penggunaan sumber daya air, pengolahan sampah dan polusi, dan lain sebagainya. Dari aspek sosial, misalnya dengan memberikan upah dan hak yang layak bagi karyawan, dan tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Kemudian, mendorong kesetaraan gender, memberdayakan masyarakat di sekitar dalam bisnis dan operasinya, berlaku fair terhadap pemasok, menjaga integritas dan kerahasiaan nasabah, dan lain-lain. Sementara dari sisi tata kelola, perusahaan akan dinilai dari independensi Dewan Komisaris dan Direksi, dan kompensasi manajemen yang fair dan transparan. Berikutnya, struktur organisasi yang mendorong check and balance, menjamin perusahaan terhindar dari praktek-praktek koruptif dan tidak etis, dan lain sebagainya. Saat ini, investasi dengan pendekatan ESG ini merupakan komponen terbesar dan tumbuh paling pesat dalam perkembangan investasi berkelanjutan di pasar modal dunia. Tak lama lagi, diperkirakan semua fund manager dunia akan mengadopsi ESG dalam keputusan investasinya, terutama di kawasan Eropa. Bahkan di Amerika Serikat, dalam waktu 5 tahun mendatang, menurut laporan Deloitte bulan Februari 2020, ESG akan mencakup separuh dari seluruh dana kelolaan investasi. Di Indonesia, Yayasan Kehati adalah pionir investasi ESG di pasar modal Indonesia ketika mereka meluncurkan Indeks Sri Kehati pada tahun 2009 yang menggabungkan metode exclusion dan ESG integration. Dalam 2 tahun terakhir, reksadana berbasis ESG yang diluncurkan berbagai manajer investasi yang mengacu pada Indeks Sri Kehati melonjak 10 kali lipat menjadi sekitar 2 triliun pada saat ini. Perlu diketahui, dari perspektif investor, investasi berbasis ESG tidak semata-mata karena peduli pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan peluang dan pengelolaan resiko dari portofolio. Berbagai studi dan riset menunjukkan bahwa investasi berbasis ESG dapat memberikan kinerja yang jauh lebih baik, termasuk seperti yang ditunjukkan oleh Indeks Sri Kehati yang kinerjanya konsisten, bahkan melampaui kinerja IHSG atau LQ45 dalam 10 tahun terakhir.